Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kuliah kali ini saya berikan video pembelajaran saja karena kalian tidak ada waktu lain. Kali ini kita akan membahas emulsion, making oil, and water mix. Nah, masih tahu ini apa ini? Ini yang suka bikin salad dressing ya. Yang ini juga bisa hand lotion seperti ini. Nah, di dalam produk di rumah kita sehari-hari banyak contoh dari campuran dari minyak dan air. Contohnya mayonnaise, susu, kemudian salad dressing atau saus salad, kemudian hand lotion, juga hand conditioner yang ini mewakili dari contoh-contoh emulsion. Nah, emulsi apa? Nah, emulsi adalah campuran yang stabil antara tetesan-tetesan kecil dari cairan yang tidak bercampur dengan cairan yang lain. Nah, cairan yang tidak bercampur ini bisa dicampur dengan bahan kimia yang disebut dengan pengemulsi atau emulsifier, seperti itu. Nah, bagaimana sih emulsi dan emulsifier atau agen pengemulsi bekerja? Nah, di sini ada istilah simple emulsion are either oil suspended in aqueous phase atau minyak gitu ya. Contoh emulsi yang sederhana itu minyak yang tersuspensi di dalam fase air atau oil water kayak gini ya. Water suspended in oil. Jadi air itu tetesan air itu tersuspensi atau dikelilingi oleh minyak kayak gitu. Contohnya adalah apa ini? Susu. Susu adalah contoh dari emulsi minyak dalam air di mana gitu ya. Fase minyak, fase lemak atau krim itu membentuk droplets atau tetesan kecil di dalam susu skim atau air. Jadi di sini yang ada tetesan kecilnya itu adalah oil. Oilnya itu dalam bentuk apa? Fase lemak atau krim, dan kemudian yang yang menjadi lebih banyaknya yang mana? Yang menjadi pelarutnya? Pelarutnya adalah air. Airnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk skim milk atau water. Nah, kalian juga tahu sih apa sih yang disebut dengan skim milk? Skim milk itu adalah susu di mana lemaknya itu sudah dipisahkan, jadi hanya mengandung skim milk ini fase cairnya yaitu air dengan lemaknya itu sudah dipisahkan, sehingga skim milk ini hanya mengandung 0,1% minyak atau 0,1% lemak gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk yang susu ini dia termasuk dari fase yaitu minyak yang tersuspensi di dalam air, di mana di situ minyaknya itu yaitu dalam fase lemak atau krim yang membentuk tetesan-tetesan kecil di dalam susu skim atau air, yaitu milk atau susu. Nah, contoh dari water suspended in oil yaitu margarin. Nah, margarin seperti ini bentuknya, pasti tahu nih yang para mbak-mbak yang suka masak. Nah, margarin itu adalah contoh dari air yang tersuspensi dalam oil minyak, di mana di sini mengandung tetesan-tetesan air atau skim di dalam campuran minyak tumbuhan dan lemak gitu ya. Jadi yang ada tetesan kecil-kecilnya itu adalah airnya atau skim milk dalam pelarutnya itu apa? Ya, kalau sudah kita pakai bahasa larutannya itu adalah vegetable oil dan minyak seperti itu.
Nah, pada kedua contoh di atas, emulsifier itu dibutuhkan. Nah, untuk apa, Bu? Yaitu untuk agar droplets droplets itu yang tersuspensi itu agar tidak coalescing atau terjadi penggabungan dan juga tidak terjadi pemecahan atau breaking dalam sistem emulsinya. Nah, contohnya itu sudah berabad-abad gitu ya, orang yang suka memasak itu menggunakan pengemulsi natural atau alami. Contohnya itu adalah egg yolk, kuning telur, mustard, dan madu untuk mencegah dari pemisahan, untuk menstabilisasi dari sistem emulsi. Contohnya ini ya. Ini kalau misalnya kita suka, mungkin ada yang suka bikin salad, salad dressingnya itu kalau misalnya kita untuk minyak sama cuka doang, bentuknya kayak gini, dia tidak menyatu, dia berpisah. Nah, sehingga dibutuhkan emulsifier, sehingga dia bisa saladnya seperti ini, seperti itu ya. Ini sudah yang sudah ditambahkan emulsifier, salad dressingnya itu sudah seperti ini, bentuknya dia menyatu, sudah membentuk emulsi. Nah, kemudian bagaimana sih sudah emulsifier itu bekerja? Nah, emulsifier atau agen pengemulsi itu bekerja dengan by forming physical barriers, dengan membentuk barrier itu adalah pemisah gitu ya, penghalang. Nah, emulsifier itu bekerja dengan membentuk penghalang secara fisik sehingga dia menjaga droplets-nya itu, tetesan-tetesan itu dari penggabungan. Nah, contoh dari emulsifier itu adalah salah satu jenis dari surfaktan. Masih ingat surfaktan? Nah, surfaktan itu mengandung both hydrophilic. Masih ingat hidrofilik ya? Hidrofilik itu adalah yang suka air sehingga dia polar, yang terletak pada bagian kepala. Sedangkan hidrofobik adalah oil loving atau yang suka minyak, yaitu bersifat non-polar yang terletak pada ekor. Jadi sisi hidrofilik itu terletak pada kepala yang bersifat suka air, dan hidrofobik itu adalah yang suka minyak bersifat non-polar terletak pada ekor. Nah, contohnya ini ya, ayo ini tebak, ini emulsinya itu minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, bisa kita lihat ini, yang bentuk segi empat ini adalah apa? Air. Kemudian yang ini adalah droplets-nya. Droplets-nya dalam bentuk apa? Minyak. Kemudian ini yang ada kepalanya, kemudian ada ekornya ini yang seperti apa ya? Seperti cacing ini. Nah, ini adalah emulsifier. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Ketika emulsifier itu ditambahkan ke dalam minyak yang tersuspensi dalam air, saya ulangi, minyaknya yang bentuknya droplets ini, tetesan bentuk bulat, kemudian airnya ini, sistem airnya ini yang berwarna biru. Ketika emulsifier itu dimasukkan ke dalam tetesan minyak yang tersuspensi dalam air, maka emulsifier itu akan mengelilingi minyak, tetesan minyak dengan apa? Dengan non-polar tails. Ini non-polar, tails itu adalah, ekor. Nah, ekornya ini dia extending into the oil, dia masuk ke dalam minyak, dia bergabung sama minyak. Kemudian headnya yaitu dalam bentuk bola-bola kecil warna biru tua. Nah, ini headnya ini dia bersifat polar sehingga dia akan face menghadap ke air. Nah, jadi karena
tailnya itu dia ke fase minyak, kemudian headnya ke fase menghadap fase air. Nah, hal ini yang menstabilisasi dari titik-titik droplet dari minyak ini mencegah terjadinya penggabungan. Sehingga maksudnya di sini kalau semuanya bergabung minyak sama minyak, masih paham nggak sih perbedaan antara solution larutan, kemudian suspensi sama koloid. Nah, kayak gini ya, emulsi koloid. Nah, bedanya kan kalau semuanya dia bergabung semua nanti membentuk endapan. Tapi ini dengan adanya emulsifier tidak mengendap atau tidak terbentuk dua fase lagi, tetap satu fase karena adanya emulsifier di mana pada sistem minyak atau suspensi dalam air, ekornya itu ada dalam fase minyak, kemudian headnya, kepalanya itu ada dalam fase air. Nah, bagaimana sih kalau seumpamanya kita emulsinya air atau suspensi dalam minyak? Berarti di sini ada tetesan air, di sini ada minyak, maka gimana emulsifiernya? Nah, emulsifiernya berarti yang kepalanya nih, yang warna biru ini pasti ada di dalam ya. Tinggal dibalik seperti itu. Oke, nah kemudian emulsifier itu juga ada beberapa macam. Ada namanya emulsifier kationik. Nah, kepalanya itu dia bermuatan positif. Ada namanya emulsifier anionik. Nah, anionik ini kepala emulsifiernya itu bermuatan negatif. Dan juga ada yang non-ionik. Nah, non-ionik itu dia kepalanya tidak bermuatan. Ini saya kasih contoh emulsifier yang bermuatan positif. Nah, itu di sini kan ada NH, NH, NH. N itu apa muatannya? N plus, karena N itu harus punya 5 tangan, sedangkan ini ada hanya 1, 2, 3, 4, sehingga dia N-nya adalah bentuknya N plus. Oke, insya Allah itu nanti saya akan lanjutkan dengan video part 2. Pada bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana memilih emulsifier yang benar atau agen pengemulsi yang tepat, yaitu dengan menghitung keseimbangan hidrofilik lipofilik yang disebut dengan HLB. Nah, secara ideal emulsifier itu atau agen pengemulsi itu akan tertarik gitu, akan berinteraksi dengan air, fase air dan fase minyak. Nah, kemudian tetapi jika keseimbangannya itu mengarah ke salah satu arah, tidak balance gitu ya, maka emulsifier itu akan kehilangan kontak atau interaksinya akan berkurang sehingga sistem emulsinya itu akan rusak. Jadi saya ulang lagi, jadi emulsifier itu akan berinteraksi dengan fase air dan fase minyak dalam suatu sistem. Nah, kemudian tetapi jika keseimbangannya itu in either direction, jika dia akan mengarah ke hanya salah satu arah, maka emulsifier itu tidak seimbang lagi sehingga dia lost contact atau sudah interaksinya itu akan berkurang, akan hilang, bisa juga kemudian interaksinya akan lebih sedikit menyebabkan emulsi yang pertama itu stabil menjadi tidak stabil dan rusak. Nah, kemudian untuk nilai hidrofilik lipofilik balance, skornya itu antara 0 dan 20. Untuk skor 10 itu corresponding to an emulsifier, dia untuk emulsifier yang sama-sama bisa tertarik dengan fase air dan fase minyak. Kemudian jika emulsifiernya itu nilai HLB-nya itu lebih dari 10, maka lebih hidrofilik, lebih suka air, sehingga dia bagus untuk menstabilisasi droplet minyak yang terdispersi dalam air.
Oke, hidrofilik itu kan berarti kan suka air ya. Nah, berarti emulsinya itu minyak dalam air. Berarti kalau emulsi minyak sama air yang paling banyak apa? Berarti fase terlarutnya adalah minyak, fase pelarutnya adalah air. Berarti kan paling banyak air. Berarti dia hidrofilik. Saya ulangi lagi. Jika nilai HLB-nya itu lebih besar dibandingkan 10, maka dia itu lebih hidrofilik, lebih suka air, sehingga dia bagus untuk menstabilisasi emulsi oil dalam air, ya. Berarti kan oilnya itu yang yang oilnya itu ada terlarutnya, airnya yang pelarutnya, berarti kan lebih banyak pelarutnya, berarti dia hidrofilik. Itu cara untuk menghafalkannya, untuk mengerti ya. Kemudian berbeda dengan emulsifier yang memiliki HLB lebih kecil dari 10. Nah, dia kalau lebih kecil dari 10 dia hidrofobik, sehingga cocok bagus untuk emulsi air dalam minyak. Air dalam minyak berarti air adalah zat terlarutnya, minyak adalah pelarutnya, lebih banyak minyaknya, berarti dia yang hidrofobik, gitu ya. Jadi HLB kurang dari 10 dia hidrofobik, lebih hidrofobik, maka bagus untuk emulsi air yang terdispersi dalam minyak. Nah, kemudian contoh gambar 2, kita lihat beda banget ya ini ya gambarnya. Ini adalah contoh emulsi pada stabilitas yang berbeda-beda. Kemudian, nah, from left to right, dari kiri ke kanan, kita lihat yang kiri ini adalah stable emulsion, emulsi yang stabil. Nah, ini emulsi yang stabil, dia tidak akan berpisah antara fase pendispersi sama terdispersinya, gitu ya. Pendispersi, kita ingat bahwa pendispersi itu adalah pelarut, terdispersi adalah terlarut pada istilah emulsi dan fluid. Kemudian yang kedua, emulsinya itu has begun to separate. Dia mulai untuk memisah ya. Ini bagian yang besar, bagian kecil mulai memisah. Kemudian yang ini emulsion is creaming. Nah, ini mulai membentuk krim. Yang ini sudah terpisah. Nah, yang ini the emulsion is creaming. Kemudian yang ini emulsion has broken, gitu, yang sudah sudah hancur, sudah rusak, gitu ya. Jadi saya ulangin, yang ini emulsinya dalam bentuk stabil, yang ini sudah mulai berpisah, yang ini membentuk krim, yang ini is creaming ya. Kemudian yang ini emulsi sudah tidak berbentuk emulsi lagi, dia sudah rusak, seperti itu. Sehingga, nah, pada seperti ini dari 3, 2 yang ini, bagian ini pasti membutuhkan emulsifier, gitu ya. Pun dengan yang ini ya, ini mungkin dari waktu ke waktu emulsinya pecah, berarti butuh emulsifier. Nah, kemudian ini contohnya dari perbedaan jenis minyak membutuhkan HLB yang berbeda-beda. Contohnya vegetable oil atau minyak sayur. Minyak sayur saya contohkan di sini ada olive oil, minyak zaitun. Itu membutuhkan emulsifier, agen pengemulsi antara HLB 7 sampai 8. Nah, sedangkan HLB value yang dibutuhkan untuk castor oil atau minyak castor untuk agar dia stabil yaitu 14. Castor oil saya punya, ini saya ambil nih seperti ini. Tumbuhannya kayak gini, namanya castor oil. Dia buahnya kayak gini, ini bijinya kayak gini. Mungkin kalian ada yang sudah pernah tahu ya. Nah, ini minyaknya. Nah, dengan mencocokkan nilai HLB untuk pada emulsifier itu with that of all the oil, maka akan meningkatkan gitu kesempatan yang besar oleh formulator untuk menghasilkan emulsi yang stabil.
Nah, kemudian kita kalau sebelumnya kita membahas bagaimana sih memilih emulsifier yang tepat, yaitu dengan nilai HLB, kemudian kita akan belajar tentang macro and micromolecules. Macro and micro emulsion. Nah, istilah macro emulsion itu merujuk kepada emulsi biasa, sedangkan microemulsion itu dia merujuk dengan emulsi yang dengan ukurannya lebih kecil. Nah, microemulsion ini pastinya sudah saya sebutkan tadi memiliki ukuran droplet tetesan itu lebih kecil dibandingkan regular emulsion, yaitu macroemulsion, sehingga dia tampak transparan gitu ya. Kemudian tidak seperti macromolecules, tidak seperti macroemulsion. Microemulsion itu dia secara termodinamik itu dia stabil. Berarti untuk microemulsion secara termodinamis dia stabil. Kemudian kalau kita tahu kan kalau secara ini waktu ke waktu untuk macroemulsion itu akan rusak gitu ya, akan spirit, akan pecah, akan berpisah menjadi air dan minyak, fase air dan minyak. Tapi kalau micromolekul dia stabil, berarti dia akan stabil, tidak rusak, tidak terpisah antara fase minyak dan fase air, seperti itu. Sehingga banyak formulator itu, banyak peneliti itu tertarik untuk membuat microemulsion yang memiliki stabilitas yang lebih besar dibandingkan konvensional macroemulsion yang konvensional gitu ya. Jadi saya ini lagi makro sama microemulsion. Kalau makro dia itu ukurannya lebih besar, mikro ukurannya lebih kecil. Mikro itu dia terlihat transparan dan stabil, sedangkan makro itu tidak stabil. Nah, kemudian juga bisa dilihat kalau macroemulsion itu membutuhkan, kalau dia dicampur tuh dia membutuhkan intensitas yang tinggi, pengadukan yang tinggi gitu ya. Tapi kalau sebenarnya microemulsion dia itu tidak membutuhkan pengadukan yang kuat gitu. Karena kenapa? Karena microemulsion itu karena tadi kan sudah disebutkan dia secara termodinamis dia stabil pada titik airnya, sehingga dia secara natural gitu ya, sistemnya secara natural itu dia dapat berpindah gitu ya. Secara natural dia dapat berpindah gitu, bermigrasi, berpindah, sehingga untuk microemulsion dia tidak membutuhkan pengadukan yang kuat, sedangkan kalau makro itu perlu pengadukan yang kuat. Nah, karena dia juga stabilitasnya yang sangat bagus, untuk microemulsion itu banyak ditemukan beberapa aplikasinya di berbagai bidang. Salah contohnya itu di produk personal care, juga di produk oil field chemicals, juga di produk obat-obatan ya. Nah, ini saya rangkum bedanya microemulsion dengan macroemulsion. Kalau mikro itu ukurannya kecil, 1 sampai 100 nanometer atau juga bisa 10 sampai 5 nanometer. Nah, intinya 1 sampai 100 nanometer dia ukuran dropletnya itu kecil dan juga transparan. Tapi kalau macroemulsion dia itu besar ukurannya, yaitu hampir mendekati 1 mm. Kemudian kalau microemulsion dia stabil, sedangkan macroemulsion dia tidak stabil. Kemudian microemulsion dia tidak membutuhkan pengadukan yang kuat, sedangkan macroemulsion dia membutuhkan pengadukan yang kuat. Kalau sebenarnya kita mix gitu ya, kita campur gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih emulsi di bidang makanan. Nah, banyak many popular food gitu ya, banyak item-item makanan itu termasuk emulsi yang tadi saya sudah jelaskan pada bagian pertama, contohnya mayones, kemudian salad dressing, coklat, juga es krim.
Nah, kemudian, salah satu senyawa alam gitu yang ada untuk sebagai emulsifier itu contohnya adalah lecithin, a blend of naturally occurring phospholipid. Dia adalah campuran dari fosfolipid alam yang banyak digunakan pada industri makanan untuk sebagai agen pengemulsi dari minyak yang terdispersi dalam media air kayak gini ya. Nah, kita lihat ini adalah contohnya. Lecithin juga dikenal dengan sebutan fosfatidilkolin. Dia senyawa fosfolipid, ini ada fosfonya. Fosfo ini dan lipidnya ini ya bentuknya seperti ini. Dia ada bagian pastinya bagian ini ya, bagian ke kepala sama tail atau ekor. Nah, ini kepalanya. Nah, kepalanya dia pasti bersifat apa ini? Bersifat polar. Sedangkan ini adalah apanya? Ini sudah dia adalah tailnya atau ekornya bersifat non polar. Nah, di dunia ini kebanyakan lecithin komersial itu berasal dari soybean oil atau minyak minyak kedelai. Nah, kemudian juga egg yolk atau kuning telur juga salah satu emulsifier tradisional yang digunakan untuk membuat mayones dan saus itu juga mengandung lecithin ya. Jadi bahan alam yang mengandung lecithin itu bisa egg yolk sama soybean oil. Kemudian dia adalah senyawa fosfolipid, ini adalah fosfonya PO4 ini bagian kepala, ini bagian ekor yang sebagai agen pengemulsi untuk oil dispersed in water gitu ya, dia oil yang terdispersi dalam air. Contoh senyawa emulsifier lainnya pada makanan adalah protein, kemudian ada juga asam lemak ester, juga ada namanya sodium stearyl lactylate. Contohnya ini saya iniin sodium Na+, stearyl lactylate ini dia muatannya minus dengan Na+ jadi netral. Kemudian juga N-mono N-diglycerid gitu ya. Ini contoh komersial food emulsifier makanan yang sudah komersial juga. Ada namanya ini tergantung ininya ya patentnya, panodandatem diacetyl tartaric acid ester monoglycerid yang digunakan untuk produk-produk bakery. Kemudian yang kedua adalah kremodan, ya emulsifiernya untuk produk es krim dan frozen dessert gitu ya, dessert yang dingin. Nah, yang dimasukkan frozen gitu ya. Contohnya yang untuk datem ini bentuknya seperti ini, diacetyl tartaric ester of mono and diglycerid seperti ini ya. Oke. Cukup untuk part 2. Silakan jika ada yang dipertanyakan bisa via WhatsApp.